Dalam episode ini kita akan belajar approve toko yang itu dalam status pending. Nah, tetapi sebelum itu kita tentu membutuhkan metode di sini untuk mengetahui apakah yang login sekarang ini adalah seorang admin, ya. Untuk itu kita perlu membuat satu metode lagi tepat di user model ini, ya. Ya, kita sudah mempunyai satu untuk assign role, tetapi kita juga butuh is admin dan kemudian di sini kita buat is partner. Ya. Nah, tetapi nampaknya ini nanti akan cuman ya saya bilang ya. Ini kan khusus untuk role. Bagaimana jika seandainya semua ini kita masukkan ke dalam thread, baru kita masukkan ke user ini? Sepertinya lebih rapi begitu. Sehingga sekarang saya pergi ke sini untuk membuat satu folder dengan nama threads. Kemudian dalamnya kita buat has role.php atau di sini roles. Kemudian di sini kita buat namespace-nya itu tadi up threads. Thread has role. Kemudian di sini kita masukkan yang ada di sini. Jadi sehingga sini sudah hilang ya. Atau semua ini juga enggak, karena ini berhubungan juga dengan role, sehingga ini bisa kita cut semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam has role ini seperti ini. Setelah itu kemudian silahkan import dulu yang masih berada di metode-metode ini. Yes, nampaknya sudah ya. Kemudian sekarang kita pergi ke user.php ini. Kita bisa use dia di sini. Seperti layaknya kita use has factory dan juga notifiable ini. Oke, ini saya akan buat dulu ke bawah seperti ini. Jadi lebih rapi harusnya daripada kita buat dia pakai koma seperti itu. Tentu itu preference masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan pergi dulu ke has role ini. Di sini simple aja ya. Kita buat this roles where name equals to admin. Kemudian di sini kita buat exist. Jadi nanti ini akan return true or false saja. Maka di sini kita buat itu boolean. Kemudian di sini kita akan buat itu partner. Nah, tentu hal ini bisa kita buat lebih simple dengan cara membuat satu metode lagi di sini. Has role misalnya seperti itu. Kemudian di sini kita buat string untuk name role-nya. Kita buat aja role. Kemudian di sini kita buat string. Dan di sini pastinya tentu adalah boolean, dan ini kita bisa cut dan kita paste di sini. Ini kita ganti menjadi role. Selanjutnya kita bisa panggil di sini this has role partner misalnya seperti itu. Kemudian begitu juga dengan yang ini, kita bisa masukkan adminnya ke sini. Very cool. Sudah oke sih harusnya. Nah, sekarang kita bisa tentu panggil metode ini ketika kita ingin cek apakah dia seorang admin atau tidak gitu. Sekarang kita bisa pergi ke navigation.blade.php. Kita tentu bisa membuat satu di sini yang itu namanya if out user is admin, maka di sini kita buat an if, dan di sini kita tambahkan satu menu untuk store listnya. Kemudian di sini kita buat list ya, list. Kemudian di sini list stores. Tetapi saat ini kita belum mempunyai root ke sana. Sehingga sekarang kita pergi ke .php. Kemudian di sini kita bisa duplikat saja, dan di sini kita tentu buat list, dan di sini kita buat list, kemudian di sini kita buat list juga. Tetapi untuk ini kita harus pastikan bahwa dia itu adalah seorang admin, ya. Makanya di sini kita tentu bisa membuat middleware seperti misalnya itu admin bisa jadi, atau kita buat role sama dengan admin seperti ini. Atau bahkan kita bisa membuat ini ke dalam kelas. Contohnya itu has role admin middleware misalnya seperti itu. Nah, tentu hal ini belum kita pelajari pernah ya. Maka oleh karena itu sekarang silahkan buka terminal Anda. PHP Artisan make middleware has role admin middleware. Setelah itu harusnya sekarang kita akan mempunyai middleware baru yang itu akan dapat kita di app HTTP ya. Di dalam sini akan ada middleware has role admin middleware. Tentu hal ini bisa kita hapus saja. Kemudian ya ini juga tidak perlu sih. Jadi if request user is admin, maka di sini kita buat return next ya. Otherwise return kita buat di sini abort bisa juga sih, abort 401. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sekarang ini bisa kita masukkan dalam sini seperti itu. Kelas. Kemudian jangan lupa import ini.
has role admin middleware. Ini dia. Sekarang untuk contoh saja, saya akan pergi dulu ke store controller ini dan membuat satu function untuk list, return view store list. Kemudian sekarang kita buat dulu view-nya dan kita ambil saja dari dashboard ini ya. Ya, kita hilangkan yang ini, kemudian di sini kita buat list stores. Alright, setelah itu coba kita perhatikan pada navigation tadi sini kita sudah buat, sehingga sekarang kita refresh list store. Yeps, kita bisa membuka halamannya. Hanya karena kita bukan karena kita seorang admin. Sehingga kalau misalnya kita loginkan orang lain ya yang tidak seorang admin, ya kita coba login. Dan sekarang harusnya jika kita kembali ke yang tadi, store list kita refresh, jelas bahwa jika Anda perhatikan dia sudah 401, yang artinya seorang yang bukan admin tidak akan bisa mengunjungi halaman ini. Ini cara Anda membuat yang namanya middleware di dalam Laravel. Sangat mudah kan? Nah, saran saya mungkin nanti bisa jadi ada yang namanya users, ya kan, ada yang namanya ya apalagi, atau aksi-aksi yang itu hanya admin yang boleh. Tentu hal itu bisa juga kita masukkan ke dalam middleware out ini karena mereka harusnya sudah pasti authenticated user. Sehingga di sini kita bisa buat root middleware has role admin middleware class. Kemudian di sini kita buat group function dan kita pindahkan ini ke dalam sini. Sehingga yang ini bisa kita hilangkan dong karena kita sudah group. Jadi nanti ketika Anda mempunyai di sini banyak root yang itu untuk admin, kesannya Anda bisa langsung masukkan dia ke dalam grup ini tanpa harus membuat middleware seperti yang tadi, which is very cool harusnya. Setelah ini yang kita lakukan, maka sekarang kita pergi dulu ke list method ini untuk menampilkan semua store ya, stores, store, get, atau kita buat di sini pagination ya. Tapi saya nggak tahu apakah sudah diajarkan belum ya untuk pagination, tapi yang jelasnya Anda bisa membuat pagination di sini, yaitu misalnya 10 misalnya. Kita buat latest dan di sini saya akan buat juga query. Sebenarnya tidak tanpa query juga bisa, cuman ini hanya preference masing-masing aja, lebih cantik rasanya kalau ada query di sini kemudian ini line by line. Karena nanti bisa jadi ini entah yang ada conditional lagi. Sehingga kita bisa pergi ke sana untuk loop yang namanya toko ini. For each store as store. Kemudian di sini kita buat itu store name. Untuk kita buat aja di sini H2 ya. Created. Oke, sekarang coba kita refresh di Firefox. Aha, kita bukan admin, sehingga saya akan login dulu menggunakan admin di sini. Kemudian sekarang kita pergi ke list store. Not found katanya ya. Nah, ini masalahnya kalau not found katanya di sini, itu berarti kita harus masukkan dia di sini. Yes, kurang lebih seperti itu. Kenapanya? Karena dia terdahulu oleh store, habis itu Slack ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga refresh, maka dia sudah muncul di sini. Jadi ada namanya wildcard pastinya di sini. Sehingga jika seandainya kita lihat pada PHP Artisan root list name stores, nah di sini harusnya akan ada show untuk store-nya. Yang itu not found hanya karena di sini pikirnya kita lagi mendefinisikan sebuah store. Dan tentu sebenarnya untuk except ini kita bisa tambah lagi yang namanya show, karena tentu kita tidak ingin juga show berada di resource ini. Untuk melihat sebuah toko, tak perlu kita buat di sini dia harus autentikasi. Sehingga kita buat di sini exceptkan aja show-nya, ya. Kemudian nanti kita buat satu lagi untuk show-nya di sini misalnya. Alright, sekarang refresh di Firefox, kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Sehingga sekarang kita bisa buat semacam style sedikit lah untuk ini ya, biar supaya nampak saja. Ini saya akan ganti menjadi grid calls 3gap6. Kemudian di sini kita bisa aja buat ke dalam xcar. Cool, sekarang kita refresh di Firefox, seharusnya lebih baik. Nah, tapi grid calls ini kenapa tidak berhasil? Apa karena tidak jalan ya? Coba dulu kita jalankan ya. npm run dev. Refresh. Ya dapat, sudah jalan di sini. Oh ya, jika Anda menggunakan PHP Storm, Anda tentu lihat bisa membuat semacam
konfigurasi, Anda tekan shift 2 kali, edit configuration, dan jika Anda perhatikan di sini akan ada yang namanya npm. Bisa Anda tambah di sini npm namanya. Kemudian untuk komennya atau saya from scratch saja buat ya. Ya, kurang lebih sekarang seperti ini. Saya buat di sini npm. Kemudian di sini akan terus dia otomatis menjadi run, dan pilih di sini itu dep. Kemudian aktif tool window ini silahkan uncheck. Kemudian di sini apply, oke. Nah, kemudian Anda tentu sudah bisa membuat di sini atau tekan run. Kemudian di sini akan ada pilihan untuk dep. Nah, ketika Anda ingin terus-terusan nanti membuka project ini dan Anda ingin otomatis dia itu terbuka, maka Anda bisa juga lakukan seperti ini. Shift 2 kali lagi. Kemudian Anda start up di sini, cari untuk preference advanced setting, preference yang ini ya. Start up task. Kemudian Anda lihat bahwa di sini ada tool, start up task, tambah untuk dev npm. Kemudian apply. Sekarang saya akan close dulu text editor ini dan saya akan buka lagi pst. Dan ya, dia akan langsung otomatis jalan di sini. Stop dev, nampak di sini kan? Nah, sekarang kita refresh di Firefox. Terus kita buat dulu di sini background, misalnya itu yang tidak pernah digunakan di dalam Laravel Breeze ini. Kita akan melihat apakah ini sudah berhasil di dev-nya secara otomatis. Coba kita buat di sini Amber 600. Yes, nampaknya berhasil sehingga tidak perlu kita lakukan npm run dev lagi terus-menerus ya. Anda bisa menggunakan hal-hal seperti ini auto run kalau Anda menggunakan PHP Storm ataupun WebStorm ya, ataupun JetBrains lah. Kalau VS Code sayangnya saya tidak tahu bagaimana caranya ya. Oke, sekarang kita sudah tampil di sini untuk toko-tokonya. Selanjutnya kita bisa membuat sebuah tombol di sini itu untuk approve misalnya. Dan tombol itu tentu kita ingin menggunakan semacam ada alert. Nah, oleh karena itu kita bisa ambil sebenarnya alert itu dari delete user form ini. Nah, kita bisa tentu ambil semua yang ada di sini, kemudian kita paste tepat di X car content. Kita paste di sini dia. X car content tidak ada ya katanya, coba dulu. Iya, memang tidak ada, harusnya begini caranya, bukan seperti yang tadi. Paste di sini dulu yang tadi ada semua di sini. Kemudian sekarang kita refresh, kurang lebih ini dia. Ada delete account di sini ya. Coba dulu ya, kita perlu juga di sini yang namanya description untuk tokonya, karena setiap toko pasti ada descriptionnya kan. Nah, oleh karena itu Anda tentu bisa membuatnya itu di sini ya. Ini kita hilangkan. Kemudian di sini kita bisa buat itu store description. Refresh. Delete accountnya masih ada di sana. Coba cari dulu dia. Oh, bukan di sini ya. Oh, ini modalnya sih. Sorry, harusnya ini. Ya, di sini kita juga butuh. Tetapi ini ingat, ini adalah modalnya. Yang kita butuhkan itu mengganti yang ini juga. Dan yang ini itu tidak perlu sepertinya. Inilah deskripsi dari masing-masing toko yang kita punya. Luar biasa sekali. Oke, sekarang delete account. Jika kita klik maka dia akan meminta password di sini yang mana sebenarnya itu tidak kita mau. Dan bahkan jika Anda perhatikan, karena kita melakukan di dalam loop ini, dia seakan-akan beberapa kali muncul. Nah, sebenarnya hal ini tentu kita ingin modifikasi. Karena pada saat ini ada X data di sini yang by default dia adalah 0. Kemudian di sini name-nya kita bisa ganti menjadi index atau store slug-nya atau store ID. Coba di sini kita buat itu. Sebelumnya kita buat sini modal untuk store ID. Kemudian yang ini juga konfirmasi user relation ini kita akan buat itu seperti ini. Buat backtick di sini. Kemudian di sini buat modal dan masukkan di sini kode PHP-nya store ID. That's it. Sekarang kita refresh di Firefox. Kita delete account, maka yang terdelete untuk yang ini. Kemudian untuk lebih jelasnya, tadi ada H1 di sini ya. Coba kita ambil aja lah kembali dari situ. Saya pikir entah apa itu. Kita masukkan di sini. Are you sure you want to delete your account? Kita buat aja di sini nama tokonya, name, kemudian di sini toko description-nya. Alright, refresh di Firefox. Oke, ini dia. Dan password ini tidak terpenting ya. Jadi untuk hal ini kita tidak perlu password. Kemudian untuk delete account ini kita buat aja approve. Dan harusnya juga ini tidak akan danger tapi primary ya. Dan juga trigger yang ada di sini juga kita ganti. Approve.
tapi jangan danger juga sih buttonnya, primary aja. Refresh, approve, cancel ini adalah secondary button ya, sehingga coba dulu kita hilangkan di sini widest text SS ini, kita buat ini wise type, kita ganti, saya rasa udah ya, uppercase-nya hilangkan, uppercase, approve, cancel. Nah sekarang aksi yang kita butuhkan ketika di approve adalah mode form yang ada di sini. By default dia akan langsung menghapus ke sini, sehingga yang ini kita buat adalah satu root untuk store approve, dan di sini approve kita buat itu store. Kemudian sekarang kita bisa pergi ke web.php. Tentu ini adalah tugas si admin, sehingga kita bisa masukkannya ke dalam hash role ini. Approve, kemudian di sini adalah store-nya, kemudian di sini adalah method dan juga nama apa yang sekalian kita ganti. Kemudian sekarang tugas kita adalah membuat yang namanya method untuk approve ini. Bisa tentu Anda buat di bawah sini. Kemudian di sini buat store, kemudian di sini ganti store untuk status itu menjadi store status aktif. Kemudian di sini buat store save. Oke, sekarang kita buat sini return back. That's it. Dan sekarang coba kita pergi dulu ke Firefox dan coba kita approve yang Gin Greeny ini. Harusnya jika kita perhatikan di sini harusnya kita menggunakan yang namanya put ya, tetapi kita buat di sini tadi get. Dan juga di list ini saya yakin ada metode delete, sehingga kita buat aja foot di situ. Kita kembali dulu, kita refresh dulu. Approve. Yes, dia sudah approve harusnya, tetapi jika kita saat ini tidak bisa lihat ya. Nah, coba dulu kita hilangkan button approve ini jika seandainya store-nya sudah aktif. Dengan cara kita buat seperti ini. If store ya, store status sama dengan store status aktif, atau kita buat sini pending lah ya. Maka kita tampilkan di sini dia. Dan ini tolong dulu dibuat lebih bagus, karena seperti ini harusnya sudah bisa. Refresh di Firefox, not found katanya. Oke, saya nggak tahu cara membuat alias di sini, tapi kalau saya tidak salah itu bisa dibuat seperti ini. Use adalah label directive untuk use ya. I don't know. Up enum, ya kan ada kan store status. Dengan begitu harusnya sekarang kita refresh, maka sudah oke. Dan approve-nya itu akan menghilang dikarenakan kita sudah membuat di sini conditional. Jika store-nya sama dengan pending, maka tombolnya akan muncul. Tetapi jika misalnya pending, dia akan muncul. Nah sekarang tentu modal ini tidak ingin kita render ketika seandainya juga store-nya tidak aktif. Sehingga and if ini bisa sebenarnya kita buat di bawah X modal ini. Atau bahkan ada section di sini jika kita perhatikan. Tetapi kita nggak butuh membuat, karena kita ingin menampilkan juga yang namanya store description ini. Oke, kita sekarang lihat dan coba lu ini hilangkan untuk section ini ya, karena memang tidak butuh juga. Header ini juga hilangkanlah dari sini. Sehingga yang kita butuhkan cumanlah yang ini, dan juga ini jangan dibuat seperti itu. Kemudian di sini kita buat P MB6 saja. Yes, kurang lebih seperti itulah. Jadi ketika sekarang kita perhatikan pada store ini akan ada Gin Greeny. Kita approve misalnya Kelin ini, approve, maka sekarang refresh, maka Kelin ini akan sudah ada di sini. Dan Lionel Kramel ini coba kita approve, maka dia akan muncul juga di sini, which is very cool. Dan seandainya ada user baru yang membuat toko, ya kan, coba lu kita registerkan. Ya, by default dia akan langsung mengirim email tersebut ya, which is sangat tidak luar biasa sih sebenarnya untuk pelajaran ini. Coba saya loginkan aja dulu orang yang sudah ada di database dan sudah terverifikasi. Coba ya dulu Sofia. By default mereka harusnya password. Sehingga kita cuma butuh email saja untuk menampilkan, untuk memasukkannya. Oke, by default dia tidak akan ada di sini, ya kan? Nah, tetapi kita bisa sebenarnya memunculkan store untuk seorang user. Nah, tetapi itu akan kita lakukan di episode selanjutnya tentunya. Dan sekalian juga kita akan memberitahu dia bahwa store-nya itu aktif atau tidak di statusnya, ya. So oleh karena itu, sekarang saya akan pergi dulu ke login, password.
Kemudian sekarang kita lihat pada list store ini. Ini tandanya ya, ketika seandainya store-nya itu masih pending, ada tombol approve, tapi jika seandainya tombol approve itu tidak ada, berarti mereka sudah di-approve. Nah tentu hal-hal seperti ini bisa dibuat lebih keren lagi. Contohnya seperti apa? Ya kita bisa membuat semacam filter. Anda ingin tunjukkan toko yang sedang di-approve saja atau yang tidak di-approve, Anda tentu bisa membuat itu di sini misalnya. Kurang lebih seperti itulah. So oleh karena itu, kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan di episode selanjutnya. See you soon.